Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otak kencer dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas mengenai soal SKB Fisika SMP. Simak terus videonya. Level 1. Soal nomor 1. Waktu 1 jam pelajaran di sekolah yaitu 40 menit. Jika dinyatakan dalam satuan SI, waktu tersebut sama dengan A. 1000 second, B. 1600 second, C. 2400 second, D. 3600 second. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget. Yang C. 2400 second. Pembahasannya, 1 menit adalah 60 second. Maka 40 menit adalah 40 dikali 60. Berarti dapat 2400 second. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman? Oke, lanjut lagi. Kita ke soal nomor 2. Kelompok besaran turunan di bawah ini adalah A. Panjang, massa, dan waktu, B. Percepatan, panjang, dan suhu, C. Volume, percepatan, dan waktu, D. Luas, volume, dan kecepatan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Tentang besaran turunan di bawah ini yang paling tepat yang mana? Yaps, betul banget. Yang D. Luas, volume, dan kecepatan. Pembahasannya, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Yang termasuk besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, percepatan. Sedangkan yang termasuk besaran pokok adalah panjang, massa, waktu, dan suhu. Untuk teman-teman, jika ingin menonton video mengenai materi besaran dan satuan, bisa klik di bagian atas ya, udah ada linknya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Besaran panjang dapat diturunkan menjadi besaran A. Luas dan volume, B. Luas dan kecepatan, C. Volume dan gaya, D. Volume dan usaha. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya untuk soal nomor 3 ini? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu gitu ya, untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah dapat baru dilanjut gitu ya. Yaps, betul banget. Yang A. Luas dan volume. Pembahasannya, besaran panjang dapat diturunkan menjadi luas dan volume. Contohnya, luas diperoleh dari panjang kali lebar. Volume diperoleh dari panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi merupakan besaran panjang. Gitu ya teman-teman, cukup jelas ya. Lanjut lagi, kita ke soal nomor 4. Hasil pembacaan jangka sorong seperti yang ditunjukkan pada gambar adalah A. 2,35 cm, B. 2,25 cm, C. 2,36 cm, D. 2,26 cm. Kira-kira yang mana teman-teman hasil pembacaan jangka sorong yang paling tepat? Betul banget, yang B. 2,25 cm. Pembahasannya, penunjukan angka pada skala utama mempunyai ketelitian 0,1 cm. Angka pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala noninus adalah 2,2 cm. Penunjukan angka pada skala noninus mempunyai ketelitian 0,01 cm. Angka yang tepat berimpit dengan garis pada skala utama adalah 5, berarti 0,05 cm. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Lanjut lagi.
Berarti hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. 2,2 cm ditambah 0,05 cm. Makanya hasil pengukurannya adalah 2,25 cm. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 5. Pembacaan jangka sorong saat digunakan untuk praktikum di bawah ini adalah A. 0,33 cm, B. 0,34 cm, C. 0,35 cm, D. 0,36 cm. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget. Yang B, 0,34 cm. Pembahasannya, penunjukan angka pada skala utama mempunyai ketelitian 0,1 cm. Angka pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala noninus adalah 0,3 cm. Penunjukan angka pada skala noninus mempunyai ketelitian 0,01 cm. Angka yang tepat berimpit dengan garis pada skala utama adalah 4. Berarti 0,04 cm. Berarti hasil pengukurannya adalah 0,3 cm ditambah 0,04 cm. Makanya jawabannya 0,34 cm yang ditunjukkan oleh pilihan jawaban yang B. Sampai di sini oke ya teman-teman? Lanjut lagi kita ke soal nomor 6. Adi mengendarai mobil dengan kelajuan 90 km per jam. Dalam satuan SI atau MKS, kelajuan mobil tersebut adalah A. 10 meter per sekon, B. 15 meter per sekon, C. 20 meter per sekon, D. 25 meter per sekon. Kira-kira yang mana teman-teman untuk satuan SI-nya? Yaps, betul banget. Yang D, 25 meter per sekon. Pembahasannya, dalam SI, satuan kecepatan adalah meter per sekon karena diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Maka 90 km per jam berarti 90.000 meter dibagi 3.600 second, kita dapat 25 meter per sekon. Cukup jelas ya teman-teman? Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan atau ada requestan materi dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Massa benda yang sangat kecil dapat ditentukan secara teliti dengan menggunakan option A. Neraca digital, B. Neraca pasar, C. Timbangan, D. Neraca lengan. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Betul banget, yang A. Neraca digital. Pembahasannya, massa benda yang sangat kecil dapat ditentukan secara teliti dengan neraca digital karena hasil pengukuran langsung bisa dibaca di layar. Lanjut lagi ya di soal nomor 8. Skala mikrometer sekrup di bawah ini menunjukkan angka A. 2,15 mm, B. 2,25 mm, C. 2,55 mm, D. 2,65 mm. Kira-kira yang mana teman-teman? Betul banget, yang D. 2,65 mm. Pembahasannya, pada skala utama dengan satuan milimeter, angka yang ada pada skala utama menunjukkan 2,5 mm. Pada selubung luar, tiap tanda skala pada selubung sama dengan 0,01 mm yang terdiri dari angka 0 sampai 49. Angka yang ada pada selubung adalah 15, berarti 15 kali 0,01 mm, berarti kita dapat 0,15 mm. Hasil pengukurannya menjadi
2,5 ditambah 0,15, maka kita dapat 2,65 mm. Soal nomor 9. Berikut ini adalah pernyataan tepat dari kegunaan jangka sorong kecuali A. Untuk mengukur diameter luar sebuah tabung, B. Untuk mengukur diameter dalam sebuah tabung, C. Untuk mengukur ketebalan kertas yang tipis, D. Untuk mengukur kedalaman atau tinggi sebuah tabung reaksi atau pipa kapiler. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kecuali? Yaps, betul banget. Yang C. Untuk mengukur ketebalan kertas yang tipis. Pembahasannya, kegunaan jangka sorong adalah yang pertama, mengukur panjang suatu benda. 2. Mengukur diameter dalam dan luar suatu benda. 3. Mengukur kedalaman atau tinggi sebuah pipa kapiler atau tabung reaksi. Sedangkan ketebalan kertas paling tepat diukur dengan menggunakan mikrometer sekrup. Cukup jelas ya sampai di sini teman-teman. Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Soal nomor 10. Perhatikan gambar percobaan mengukur volume sebuah batu berikut. Volume batu tersebut adalah A. 50 cm3, B. 40 cm3, C. 30 cm3, D. 20 cm3. Gampang banget teman-teman. Ini jawabannya yang mana? Yaps, betul banget. Yang C. 30 cm3. Pembahasannya, volume batu merupakan kenaikan air dalam tabung, yaitu volume batu sama dengan 80 cm3 kita kurangkan dengan 50 cm3 volume air mula-mula, gitu ya teman-teman. Berarti dapat dong 30 cm3, ditunjukkan oleh option C.